Lumayan, Pak. Lumayan. Kenapa lumayan? Nggak apa-apa. Kalau lumayan itu kan berarti ada sedikit sakitnya. Berapa banyak di sini yang merasa stres dan bosan ya selama online ya? Yang lain gimana? Baik, Pak. Baik, Baik Pak. semua ya. Jangan lupa yang belum turn in assignment-nya minggu lalu ya. Hari ini deadline jam 12 malam kurang 1 menit untuk bisa disubmit hari ini ya. Karena masih ada yang belum turn in. Saya cek tadi pagi. Oke, kita masuk ke sesi 6 ya. Hari ini kita mau bahas ke OS, ke injection ya. Bentar, lampunya nyangkut. Oke. Sebentar. Atur display saya dulu. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke ya. Oke, kita akan bahas computer security mengenai di sisi software dan operating system security-nya ya, seperti apa sih gitu ya. Harusnya ini nggak terlalu banyak dibandingkan materi-materi session sebelumnya. Oke. Ini baru 30 ya, masih ada 2 lagi belum join ya. Buku masih sama. Nah, kita kalau ngomong security flow ya. Critical web application security flow include 5 related to insecure software code ya, dia bilang ya. Ada 5. Ini ya, ada 5 hal yang biasanya related kepada software development atau software coding ya. Terutama wajarlah saya kira buat kita mahasiswa baru lulus disuruh coding, masih junior programmer, terus disuruh ada hole di sisi code-nya, is a normal thing gitu ya. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa langsung lahir menjadi seorang expert ya, pasti semua ada tahapannya. Mungkin ada yang pada waktu lulus graduate sudah expert, tapi itu pun dia pasti butuh pengalaman ya untuk menjadi seorang yang expert ya dalam hal coding, dalam hal terutama dalam hal security. Oke. Biasanya apa aja sih hole-hole-nya gitu ya. Yang pertama adalah unvalidated input ya. Jadi kalau misalnya yang di input itu adalah misalnya ya kalian punya kita ngomongnya inputnya adalah nomor handphone. Ya. Harusnya kalau di sini nomor handphone maka dia harus adalah numerik gitu ya. Dia tidak boleh di-input dengan yang lain-lain kecuali numerik, ya kan? Dia tidak boleh ada spesial karakter. Ini simple ya, sampelnya gitu ya. Begitu juga kalau kita ngomongin namanya file ya. Kita ngomong file ya. File ini kalau misalnya kita mau upload adalah dokumen itu sudah jelas misalnya yang kita mau upload adalah dia harus berupa docx, PDF gitu ya, atau doc atau Excel ya, atau ya. Maka yang diperbolehkan diupload hanya file ini saja gitu ya. Bila ada extension lain di luar ini, maka tidak boleh seharusnya gitu kan. Karena kita harus validasi. Kenapa? Karena kalau sampai dia menginput file yang bukan seharusnya, nah itu kita udah harus trigger. Kenapa? Karena kok dia mencoba gitu. Jangan-jangan kita bisa, karena kita tidak menjaga ini, maka ketika mau diupload dokumennya, dia bisa mengupload sebuah file misalnya PHP. Sebuah file PHP ini bisa di-execute sama si server. Kalau si servernya tidak memiliki PHP library, oke, aman, nggak masalah. Tapi kalau servernya secara web engine memiliki PHP library dan ternyata bisa di-execute, maka ini menjadi hole. Ya. Oke. Ini sudah terjadi juga pada waktu awal-awal pembuatan Binus Maya ya, di mana programmernya masih seorang junior, belum dia masih kuliah tapi juga udah magang di IT. Terus dia membuat sebuah dokumen ini,
memang analis juga tidak pernah mention ya, dia harus delimit gitu. Akhirnya dari kita dulu udah lama banget 2013 ya, waktu awal-awal saya menginfokan ke mereka kalau itu merupakan dokumen yang harus merupakan doc, PDF, Excel, maka delimit sesuai atau JPEG, PNG gitu ya. Nah, karena kalau dia seperti ini dan kita tidak limit, maka dia bisa kemana-mana gitu ya. Oke. Cross-site scripting. Nah, cross-site scripting ini biasanya banyak dipakai di session ya. Biasanya ketika kita bikin aplikasi gitu ya. Mungkin saya layar hitam dulu deh, biar luas. Oke. Waktu kita bikin sebuah aplikasi di sini biasanya ada aplikasi biasanya ada DB-nya, database-nya. Di area aplikasi biasanya ini dipakai sama si user. Ketika user memakai, biasanya kan kita ada ngomongnya ada session ya. Session base. Session base ini biasanya komunikasi dari si aplikasi ke si usernya memberikan sebuah session ya. Biasanya dalam session itu ada sebutannya kayak token lah ataupun apapun itu berupa sesuatu yang unik biasanya ya. Nah, kadang-kadang kita membuat aplikasi ini pengeneratan token ini berdasarkan misalnya berdasarkan usernya ya. Sehingga ketika user ini ganti alat atau berubah device, basically dia akan memiliki token yang sama. Ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika si user ini kena retas sessionnya ya, dan tokennya ini keambil, saya cukup mengcopy token ini. Ya kan? Saya copy token ini, saya menjadi si hackernya, mencoba mengakses ke aplikasi. Terus tokennya saya tak copy gitu ya, sessionnya di copy sama yang dari sini, yang dapat dari sini. Maka saya sebagai hacker bisa login sebagai si usernya ini. Ya. Makanya penting session pada waktu kalian bikin aplikasi, session ini dibikin seunik mungkin. Ketika usernya rubah device, ketika usernya mungkin ganti browser sekalipun, dia harusnya berubah. Ya, sehingga security dalam aplikasi ini benar-benar secure. Nah ini yang nanti harus dicek sama kalian pada waktu kalian membuat session. Mungkin pada waktu buka aplikasi, buka browser berubah, tapi kita bisa menggunakan token yang sama gitu ya. Dia tidak memvalidasi ulang gitu ya tokennya. Sehingga token yang sama saya bisa copy ke tempat lain tetap jalan misalnya. Nah itu juga part yang harus dianalisa ulang ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti dengan cross scripting saya bisa berhasil ngambil tokennya, saya udah bisa langsung ngambil sessionnya user tersebut di device yang lain. Ya. Buffer overflow kalau dia bentuknya adalah integer, maka bikinnya integer ya. Jangan sampai kita integer bikin string. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi ya, kalau dia diinputnya numerik. Jangan sampai dia bisa diinput alfanumerik yang lain misalnya gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh kepada aplikasi. Contohnya kalau buffer overflow ini kita bikinnya terlalu banyak string, semua string, berarti kan codingan kita boros ya. Kita kalau ngomongin integer, kalian udah belajar sih ya harusnya. Dia 2 byte nggak salah ya. 2 atau 4 ya, 2 byte nggak salah. Kita ngomong char, dia 4 byte ya kan. Per single karakternya dia, per single digitnya integer ya. Kalau kita bikin dia berupa string, dia kan akan 2 byte ya. Sehingga kita ngomongnya apa? Ini ngomongnya adalah memorinya boros. Ya. Memorinya boros ya. Dampaknya apa? Dampaknya kalau dia lagi di-hit, kayak DDoS, di flooding gitu ya. Ini memorinya habis duluan nih, karena codingnya juga nggak efektif. Gitu ya. Terus injection flow, nanti akan saya jelasin terutama dalam SQL injection itu seperti apa. Nanti ada materinya sendiri di belakang. Dan improper error handling ya. Kalau misalnya improper error handling, biasanya paling sering. Ya, kita biasanya kalau di coding itu biasa suka ngomong try and catch. Ya. Kita ambil contoh, coba. Ada nggak? Oke. Nah ini biasanya saya biasanya ngomongnya rekomendasi tiap coding selalu ada try and catch. Ini codingannya. Ya, ini catch-nya ketika ada error ya. Ini kalau kita run,
Basically kita lihat behaviornya ini cuma number integer array ya. Kemudian di sini kita nge-write gitu ya. Nge-write sebuah array ya. Nge-write ini kan number ya. Numbernya cuma ada 3, 1 2 3, tapi di sini kita ngomong indeks 10. Basically kan pasti dia error ya. Tidak ada gitu ya. Nah, ketika tidak ada, kita di sini nge-write message error-nya apa ya? Index was outside boundary of array. Nah, ini kita bisa custom sebenarnya. Message ini kita bisa custom. Ada error pada modul array, silahkan kontak admin. Ini gini. Tujuannya apa sih kita customization error ini? Tujuannya adalah jadi core-nya adalah ini ya, ada error pada modul silahkan kontak admin. Nah, kenapa sih kita harus customize error message-nya supaya kalau hacker tuh mencari lubangnya adalah dari error code di sini. Dia coba-coba, dia generate error tuh kadang-kadang keluar codingannya, error codingan pada line sekian, codingan. Nah, itu pada level production, itu hacker udah mulai bisa mencari-cari hole. Ya. Tapi ketika kita dapat menggunakan try and catch seperti ini, ya, dan errornya sudah di-customize seperti ini sudah hacker udah mulai sulit menebak ada code apa di dalam sini. Ya. Logikanya apa sih gitu ya? Apa sih yang dipakai algoritmanya gitu ya? Terus pembahasan pemrogramannya menggunakan apa gitu? Itu udah mempersempit mempermudah si hacker selangkah demi selangkah dalam mencari hole. Dia udah mulai tahu, oke, dia codingan pakai ini, dia kalau pakai itu ada library-nya apa, library ini tuh ada hole di mana dan segala macam ya. Tapi kalau dengan ada ini, dia udah sulit untuk mencari tahu ada masalah code ini, dia code-nya kayak gimana sih logiknya gitu ya. Pakai ini apa, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Try catch ini pada semua pemrograman biasanya banyak. Jadi silahkan mengatur kalau bahkan biasanya saya bilang ini menjadi sebuah policy dalam pengkodingan juga di IT division dan di BINUS ya. Kalau ada error silakan. Walaupun saya jelas-jelas kita harus terus awareness itu setiap, saya bisa bilang nggak bisa setahun sekali ya, harus rutin ya kita ngobrol sama mereka, nginfoin, ya, ada yang kayak gini. Karena kan junior programmernya ganti terus ya. Kuliah dari BINUS, sambil kerja, magang, setelah lulus dari BINUS dia pindah ke tempat lain kayak gitu kan. Jadi kan kita selalu membuat tim baru. Nah, tim baru ini kita harus berikan awareness terus. Nah, begitu juga kalau nanti kalian di banking, kalian menjadi seorang tim cyber security-nya mungkin, kalian memberikan awareness ini kepada mereka. Why? Kenapa tidak boleh seperti ini? Kenapa harus ada error handling yang proper? Karena kalau enggak, masalah bisa ketahuan ya, kayak gitu. Oke. Okay, this flow occur as a consequence of insufficient checking and validation of data error code in program. Nah, balik lagi ketika kita ngomong insufficient checking and validation, itu balik lagi gimana experience si programmernya. Kita nggak bisa expect semua programmer itu langsung expert. Kalian langsung expert nggak ada, ya, nggak ada yang kayak gitu. Pasti rata-rata kita ngomongnya by pengalaman ya. Awareness of this issue is a critical initial step writing more secure code ya. Jadi kita membuat sebuah awareness, pengetahuan kepada mereka. Kenapa sih harus ada kayak gitu ya? Emphasis should be placed on the need of software development to address this no area of concern. Ya. Jadi kita mengadakan pelatihan ya kepada mereka ya, kepada si orang software developer untuk mengetahui best practice-nya jadi kayak gimana sih. Kayak gitu. Kenapa sih harus ada ini? Kenapa sih harus ada itu? Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Software quality and reliability ya. Tadi kalau kita ngomong itu sisi web application. Kalau software quality-nya gimana gitu ya. Concern with the accidental failure of program as a result of some theoretical random and unanticipated input system. Ya. Jadi biasanya si aplikasi ini sama si hacker tuh ditembak-tembakin data yang salah. Biar memang sengaja ditembak-tembakin data salah tujuannya apa? Supaya error ya. Supaya error ada keluar pesan tertentu ya. Terus dia bisa mulai mengkorek-korek lah dari situ ya. Terus improper using structural design and testing the identify and limit many bugs and possible from program ya. Jadi kalau bisa kita dengan adanya validasi seharusnya bugs itu hilang. Kenapa? Karena kalau ini integer, maka dia di inputnya adalah integer gitu ya. Tapi kalau misalnya yang diinput sama kita, misalnya yang diinput adalah database-nya ini adalah integer. Tapi inputnya ini adalah char.
ya. Ini udah pasti salah ya. Pada waktu char ini mau diinput ke sini, waktu SQL-nya di-execute, error ya. Error, apalagi kalau tadi tidak ada handling error yang proper, database-nya keluar nama tabelnya. Nah, udah deh, udah mulai kelihatan deh dikit-dikit gitu. Error waktu execute SQL ini gitu ya. Nah, itu salah satu yang harus kita perhatikan ya. Concern is not how many bugs, but how often they are trigger ya. Jadi, seberapa sering dia akan di-trigger. Karena kalau itu memang dipakai sama public dan orang banyak, itu kita harus hati-hati. Ya, kita harus lebih secure. Ya. Software security attacker choose probability distribution and specifically targeting bugs and result in failure and can be exploited by the attacker ya. Dia selalu targetingnya adalah bugs. Kenapa? Karena dari bugs biasanya keluar error. Error itu memunculkan pesan-pesan spesifik yang bisa lebih targeted ya, lebih mudah untuk dicari tahu mau kemana hole-nya. Ya, seperti tadi saya bilang, dan itu yang akan mulai dari attack. Trigger by input any different dramatical ya, dengan random input bikin bug sebanyak-banyaknya, unlike the identical by common testing approach. Nah, kalau kita ngomong testing, biasanya bahasa di nanti waktu kalian sudah mulai kerja itu namanya UAT, user acceptance ya. Saya lupa aksennya. Acceptance test kalau nggak salah ya. Ya, user acceptance itu kalian bersama user testing aplikasinya, oke, sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya di UAT ini kendalanya satu. Kendalanya adalah kita ngetes yang kita pikirkan. Contoh, kalau kita mau menginput sebuah tanggal lahir, kita ngetesnya apa? Input tanggal lahir. Kita mencoba nggak nginput hal lain? Biasanya jarang ya. Karena kita sesuai fungsinya. Oh, ini kan tanggal lahir, kita input tanggal lahir tesnya. Kita harusnya melakukan namanya false atau negatif test. Ya. Jadi kalau ini input tanggal lahir, kita nginput sama apa lagi? Sama misalnya nama, sama misalnya spesial karakter ya, spesial char, atau kita nginputnya formatnya salah. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memastikan validasi di sini itu valid. Ya. Jadi si programnya itu udah dibikin sedemikian rupa, kalau dia salah, format yang diinput harus begini. Gitu. Sedang nginfoin, nggak ada format lain yang boleh diakses selain format seperti itu, kayak gitu. Ya. Nah, itu udah menghilangkan bugs tadi dan memperkecil kemungkinan kalian kena retas. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Nah, tentu saja di situ nanti kalian menjadi apa ya, kayak mengeducate semua programmer untuk bisa menjadi seorang yang defensif ya, defensive programming disebutnya. Dia harus desain implementation software so that it continues to function even when under attack. Nah, gimana caranya kalian mendesain sebuah aplikasi yang bisa tetap running ya, walaupun sedang diserang. Diserang di sini adalah kayak tadi ya. Saya input data aneh-aneh, dia ketahan, ya, dia tidak down, ya kan? Dia harus memastikan semua yang diinput adalah valid, ya. Tapi bisa saja dong, gara-gara saya nggak melakukan validasi, ya, dengan baik. Di sini saya ngetek, saya nginput data aneh ini nggak divalidasi, ternyata dia masuk ke dalam database, ya, ke dalam database. Menyebabkan data di database ini kotor, sehingga ketika diselect datanya dari database, ini menyebabkan output error. Sehingga menyebabkan semua aplikasi menjadi error gara-gara data di sini ada data sampah yang harus dibersihkan, tapi karena di input yang nggak divalidasi sehingga dia masuk, menyebabkan aplikasinya jadi error. Itu possible banget dan itu dulu sering banget terjadi. Ya, sekarang mungkin sudah less karena pengetahuan programmer juga sudah semakin smart, tapi selain pengetahuan programmer, si aplikasinya sekarang udah menjaga ya. Software development language sekarang yang kalian pakai itu udah lebih smart gitu. Dia waktu kalian compile, waktu kalian buat, dia udah penjagaan di situ. Termasuk SQL injection pun sudah dijaga sama mereka ya. Jadi, tapi dulu ini sering banget common. Diserang dengan memasukkan data aneh, aplikasinya down ya. Itu possible banget ya teman-teman ya. Terus supaya nggak down gimana ya tadi ya, masa ada validasi, ada try catch, sehingga pada waktu diserang pun dia juga tidak down ya. Requirement attention to all aspect of program execution. Environment type data is process ya. Tadi saya sudah jelaskan juga. Type datanya kalau dia integer maka harus bikin integer. Jangan sampai ada di input ke dalam integer ya. Dan antara database sama programmingnya harus
equal, harus balance ya, harus sama. Ya. Terus dia environment-nya, kalau dia bisa running di Linux, maka running di Linux. Jangan running program yang bukan bisa. Kenapa sih harus kalau bisa menggunakan Linux? Karena Linux less virus dibandingkan Windows ya. Tapi kalau bisa di running di Linux, pakai Linux saja, ngapain pakai Windows gitu. Bukan cost ya, tapi lebih kepada execution-nya. Ya. Software is able to detect errors condition resulting some attack ya. Jadi kalau bisa ketahuan lebih baik. Dalam contoh, waktu kalian ada try catch, waktu ini catch, misalnya kita ada send email, ya misalnya ke emailnya kita atau PIC penjaga aplikasinya siapa, gitu ya, di send. Sehingga ketika di sini ada error terus-terusan, kita sebagai owner bisa tahu gitu ya, kok ini ada send email error di aplikasi A ini terus-menerus ya. Setiap detik ngirimin satu email, sebenarnya ngirimin satu email. Nah, ini kita udah harus curiga. Why ya? Tapi nggak ada yang komplain. Beda kalau misalnya ada error banyak terus ada yang komplain. Nah, itu biasanya aplikasinya down misalnya. Ya. Ini nggak ada yang komplain tapi ada kirim ratusan email error gitu. Nah, itu kita udah curiga siapa, kenapa, lagi ngapain kayak gitu ya. Also refer to a secure programming. Which is tadi sudah dijelaskan di belakang ya. Terus key rule is to never assume anything ya. Jangan pernah mengassuming, tapi harus check all assumption. Kita harus benar-benar memastikan, check all. Bener nggak dia down gara-gara itu? Bener nggak dia error gara-gara itu? Jangan, oh ini gara-gara ini nih, tadi habis benerin ini jalan. Nah itu nggak ya. Ya. Terus handle any possible error state ya, tadi ya. Jangan sampai ada error yang terekspos keluar karena itu menjadi hole celah kepada si programmernya. Kepada si hackernya, sorry maksudnya. Ya. Gitu ya. Memori juga memastikan se-clean mungkin. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Ada? Nggak ada? Enggak, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Ini cuma contohnya, ya. Ingat deh setiap apa yang kita execute itu pasti kalau kita bikin aplikasi, file sistemnya ada di sini, gitu, dan ada database-nya. Basically kan ada sebuah server di mana compute power-nya adalah di si server itu, dan setiap ada input/output biasanya data mengarah ke database ya biasanya. Oke, ini cuma abstract view-nya. Kalian udah belajar operating system belum ya? Halo. Udah belajar operating system belum ya? Lagi, Pak, di semester ini. Lagi kan ya. Jadi kalau lagi harusnya di sesi-sesi awal udah di-mention bagaimana sih komputer itu bekerja, OS itu bekerja. Semua dieksekusi basically kan di dalam si CPU ya. Bener nggak ya? Ini ada hardware, ada OS-nya, dan semua dieksekusi di dalam si CPU ya. Dari memori, RAM, dari semua ke CPU. Nah, yang akhir-akhir terakhir itu hackernya bahkan membuat sebuah malware yang membaca sebuah CPU ketika dieksekusi, ya datanya diambil ketika sedang dieksekusi. Kenapa sih ketika sedang dieksekusi itu lebih mudah diambil? Karena tidak dienkrip. Karena CPU mengeksekusi pasti programnya sudah didecrypt. Data yang dieksekusi di CPU biasanya sudah didecrypt. Di database kita decrypt, ya. Di sininya kita juga encrypt. Jadi kayak encrypt nih. Tapi ketika kita mengeksekusi dia kan nggak bisa kan dengan kondisinya sedang di-encrypt, pasti posisinya sudah di-decrypt, gitu ya. Nah, gimana itu malware ya, tapi kalau software kita aman nggak ada masalah, harusnya nggak aman-aman aja, nggak ada masalah ya teman-teman. Cuman tadi ya yang kita ketika dia mau sampai coding itu ada error di display di sini, pastikan di display juga udah yang benar-benar user friendly, dan sehingga si hacker juga tidak bisa menebak ini codingannya gimana ya, nama database-nya apa ya, misalnya nama tabelnya apa ya, sudah benar-benar terjaga ya teman-teman. Terus tergantung lagi programnya ya dan lain-lain, karena program kan ada banyak jenis ya. Itu cuma dari satu sampel case yang tadi saya sudah jelaskan juga di awal. Nah, itu yang kalian harus jaga ketika kalian menjadi programmer, ataupun ketika kalian menjadi seorang cyber security, kalian harus menginfokannya ke teman-teman programmer kalian. Ya. Awareness-nya, apa yang harus dilakukan. Oke. Programmer often make assumption ya about type of input program will receive and then the environment is execute ya. Jadi ini yang paling sering terjadi, which is ini yang saya selalu ributin sama teman-teman programmer saat ini juga ya. Kalian kalau mau bikin aplikasi, info saya dulu sebelum buat ya, selalu gitu. Kenapa? Karena saya harus mikirin environment-nya
ya mau buat nih gimana, codingannya enaknya pakai apa gitu, nanti kalau sudah jadi mau taruh di mana gitu ya. Terus dipikirin tuh. Nah, itu harus ngobrol bersama. Ya, sementara programmer kan nggak menguasai namanya programmer ini, nggak menguasai namanya infrastruktur. Nggak menguasai. Mungkin saat ini kalian bisa jago dalam melakukan C atau C# atau Java, kalian jago. Tapi apakah yang jago di sini itu jago dalam hal networking, jago dalam hal server, mengerti detail bagaimana server itu bekerja, ngerti apa itu Windows Server misalnya, apa itu Linux, apa itu Nginx, apa itu Apache. Nah, berapa banyak dari kalian familiar dengan kata-kata ini? Ada yang familiar? Ya Linux mungkin oke lah. Nginx mungkin pernah dengar? Pernah coba konfigur? Pernah coba otak-atik? Apache? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin IIS, Internet Information Services, punya Windows, ada yang pernah dengar? Ada nggak di sini? Yang 3 terbawah nih. Apache kita pakai di Big Data Processing sih. Apache dipakai. Pernah konfigur sampai ke kernel di dalamnya? Ketika akan ada aplikasi running, dia harus setting seperti ini. Ketika user yang aksesnya akan besar, dia harus ada max request-nya. Ketika pakai PHP, PHP-nya nature-nya ada PHP FPMK. Nah, pernah dengar nggak sampai dalam itu? Atau cuman install, oh jalan? Ada? Gimana teman-teman? Yang tadi dipakai Big Data, cuman install, jalan, that's it? Atau ada konfigur-konfigur di dalamnya juga? Cuma pakai library-nya aja sih yang di situ. Pakai Dari library-nya. software-nya. Oke. Makanya kenapa kalau nanti kalian jadi programmer, pasti saya gitu ya. Saya mungkin ngerti beberapa yang saya tadi mention, Nginx, Apache, IIS, ada konfigurasi belakangnya. Tapi ketika masuk programmer, saya udah lama nggak coding gitu ya. Mungkin saya harus review lagi, nggak bisa cepat. Gitu. Jadi intinya adalah semua orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kita bisa duduk bersama dalam hal ngomongin security, itu akan jauh lebih indah. Gitu. Jadi jangan pernah merasa kita di atas angin karena knowledge kita pasti terbatas. Gitu kan. Nah, kita harus duduk bareng tuh. Nah, kalau nanti kalian jadi programmer, kalian kadang-kadang harus ngobrol bareng sama orang infra. Ya. Masalahnya, kadang-kadang si orang infranya juga nggak selalu aware gitu ya. Masalahnya kadang-kadang orang infranya juga cuek ya. Jadi waktu programmer nanya, udahlah kerjain aja gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Terus requirement of change mindset to traditional programming practice. Programmer has know to understand how failure occur and the step need to reduce the chance of them occurring in their program. Ya. Ini yang tadi saya bilang, error handling nggak dikasih. Ya. Ketika ada error dia bingung di mana, ya, karena dia nggak ada error handling, nggak ada message error yang di mana. Dia bahkan kadang ketika aplikasinya failure dia bingung kenapa ya dia error gitu. Nah itu kalian harus bikin sebuah checkpoint. Gimana caranya? Tadi pakai try catch. Kalau try catch-nya ada try catch di sini kita sebut ini modul apa error pada saat input tolong kontak admin. Nah, di situ minimal sudah spesifik gitu. Oh errornya di mana? Ya. Dan yang paling common adalah ini. Conflict with business pressure to keep development time as short as possible ya. Kenapa sih? Karena dia pengen maximize market advantage. Jadi pengennya kalau bisa semua serba cepat ya. Harus jadi. Ya, gimana caranya? Gitu ya. Ini business pressure. Karena bisnis berujung-ujungan sama ini. Ujung-ujungnya ini pasti adalah UD ya. Ujung-ujungnya pasti duit. Ya. Gimana caranya saya jadi aplikasinya ya, dengan secepat mungkin supaya saya bisa menang against other kompetitor. Saya harus duluan sebelum against kompetitor. Nah ini selalu. Akhir dampaknya adalah programmer fokusnya kemana? Fokusnya ke fungsi. Ya. Fungsi dulu. Yang penting jalan dulu. Ya. Ketika fokusnya ke sini, pasti yang dikalahkan adalah security. Ya. Kenapa? Yang penting bisa di-input dulu deh. Bisa di-input. Nah ini yang paling sering nih. Ya. Bisa di-input dulu. Validasinya lupa akhirnya. Kenapa? Karena buru-buru kan. Yang penting bisa di-input dulu deh. Nah, tapi dari sinilah biasanya hole terjadi ya. Ini paling sering. Nah ini saya nggak bisa bilang, berarti kita harus ngotot, nggak mau Pak, nggak bisa ya. Kita cari win-win solusinya gimana. Ya. Oke, go live, menunya standar dulu, tapi misalnya yang pasti dijagain supaya yang paling sering common kita jagain dulu, misalnya. Gitu ya. Sisanya nanti
by the time tetap ada tim cyber security-nya ngecekin, tetap ada yang code review, nanti kita perbaikin. Ya. Possible. Jadi kita cari win-win solution. Nggak semuanya bisa langsung semua apply. Balik lagi ketika ada time pressure, business pressure untuk bisa gain advantage, kita mikirin win solutionnya apa. Oke, deploy tapi dalam waktu 2 minggu setelah deploy kita harus ada review bareng gitu ya. Supaya memastikan jangan sampai nanti udah keburu kejebol gitu ya. Apalagi banking. Tapi kalau banking sih pengetahuan saya cukup secure ya, cukup dia nggak main-main terhadap security pengetahuan saya. Dia benar-benar concern terhadap itu. Tapi perusahaan-perusahaan kan kemungkinan kalian kerja ke perusahaan lain yang quote and quote security menjadi penting nggak penting ya, kayak gitu. Oke. Security by design, security and reliable are common design goal in most engineering discipline ya. Jadi kita pasti ngomongnya security ini penting lah, apalagi zaman now ya. Software development not as mature ya. Kita boleh bilang apa ya? Ya baik lagi software development atau orang-orang yang programmer ini bisa dibilang seperti saya tadi bilang nggak menguasai semua hal at the same time. Orang yang jago coding belum tentu good in security. Ya, orang yang jago security belum tentu good in coding ataupun sebaliknya ya. Selalu vice versa lah ya. Recent years have seen increasing effort to improve secure software development process ya. Jadi bahkan sekarang ini dia bukan hanya di codingannya aja, tapi software language-nya bahkan sekarang sudah semakin smart ya, nggak kayak dulu. Atau web engine-nya juga udah semakin smart ya, dia udah nggak kayak dulu banget gitu. Yang di sana udah di-improve. Jadi kesalahan programmer itu masih bisa ketutupin sama si web engine-nya atau sama si waktu di-compile sama si application language programming language-nya gitu ya. Software Assurance Forum ya, SafeCode dia membentuk sebuah publikasi learning industry best practice untuk sebuah software assurance ya. Providing practical device for implementing proof method secure software development. Jadi mungkin kalau kalian salah satunya di sini misalnya kalau kalian menggunakan PHP, kenapa sih harus kita upgrade version? Karena di dalam upgrade version ketika kita mengexecute sebuah program PHP ini di dalam latest upgrade version biasanya dia sudah ada ini ya, secure software development-nya. Dia sudah di-improve gitu. Ketika dia di-execute, dia sudah meminimalisasi SQL injection. Dia sudah menghilangkan, dia sudah semakin sulit untuk dilakukan attack kayak gitu ya. Dia karena di PHP code-nya walaupun kita melakukan kesalahan secara coding, tapi secara engine-nya PHP dia sudah improve terus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi terlepas dari apapun yang kalian pakai ya, mau kalian pakai .NET, mau kalian pakai PHP, mau pakai Java, dia akan improve terus semua. Semua akan melakukan hal yang sama. Jadi sekarang itu kita ngomong security by design itu adalah berjalan dengan waktu security itu akan terus improve dan nggak terlalu depend on people lagi, nggak terlalu depend on the software programmer lagi, tapi di setiap aplikasi, setiap ini service yang dipakai dia sudah improve terus. Ya, oke. Handling program input ini tadi sudah dibahas juga salah satunya kalau ada error dia harus ada cara very common handlingnya, kita harus ada try catch ya, must identify all data source ya. Kalau datanya integer dia juga harus integer, jangan sampai data di database integer di inputnya char ya pasti error. Input any source of data from outside and whose value is not explicit known by programmer when the code was written ya. Jadi ketika kita mau ada data input, kita harus ngerti ya. Data yang mau di-inputnya apa ini? File yang mau di-uploadnya apa? Kita harus dimension. Ya, tidak boleh nggak dimension. Ya. Kalau nggak dimension, mendingan jangan dibuat gitu. Inputnya suka-suka nggak bisa ya teman-teman. Itu harus di-define. Uploadnya upload apa aja deh, belum ditentuin nggak bisa. Itu harus di-define karena berhubungan sama si security tadi. Explicit validate assumption on the size and type of value ya. Jadi dia bilang di sini apa? Ada size, ada value-nya. Kalau misalnya memang besarannya adalah 10 char, maka di programming juga 10 char. Ya. Kenapa sih? Kalau dia emang kalau kita bikin gedean nggak apa-apa. Memang kalau misalnya database-nya 50 char, inputnya 10 char, baik-baik aja dong. Ya, oke lah kalau gini masih oke. Tapi kalau misalnya di database-nya 10 char terus inputnya 50 char, error dong, ya kan? Jadi kita harus define, ya kan? Harus define. Kenapa? Dan kita harus meminimalisasi error terjadi itu. Balik lagi, kenapa? Walaupun kita pakai try catch, nggak menutup kemungkinan gara-gara hal tertentu jalan, tapi ada menyebabkan di titik tertentu catch tidak tercapture nih errornya, possible banget. Ya.
Ini harus dijaga. Contoh biasanya paling common adalah di main-nya pakai try catch. Tapi di dalam sininya dia ada kayak sub function, sub class gitu ya, atau sub function. Di mana dia di-throw kan. Ini di-throw ke kelas atau function tadi. Nah, errornya di sini. Nah, waktu error di sini, somehow ini kayak udah di luar si try catch-nya tadi gitu ya. Keluarlah errornya kayak gitu ya. Atau mungkin bukan kelas, atau mungkin ini adalah subpatch lah. Di mana di dalam subpatch-nya dia nggak pakai try catch. Jadi errornya adalah di sini ya misalnya. Jadi ini kadang-kadang nggak ke catch ya teman-teman. Jadi kita harus cobain. Kadang-kadang kita harus tes. Bikin error deh di function ini. Keluar nggak? Bener nggak ke capture? Jangan sampai ketika dia error di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah function, try catch ini nggak berlaku dan error message-nya kelihatan detail gitu. Errornya kenapa? Gitu ya. Input size and buffer overflow. Nah ini sebetulnya yang tadi saya bilang, kalau dia char harus char, kalau dia string string, kalau dia integer ya. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan make assumption ya. Maximum expected size input nggak bisa. Pokoknya kalau memang input upload-nya itu cuma 10 MB cukup, bahkan kita batasin cuma max 10 MB. Tidak boleh lebih besar dari ini, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena ini akan merusak coding. Contoh, kita lupa melimit upload ini. Ya. Ini upload ini kalau kalian menggunakan semua codingan biasanya nanti ada lagi di config-nya, config di web engine. Juga ada maksimum file upload yang harus dikonfigur biasanya. Ya. Nah, ini misalnya di upload-nya kita ini 10 MB, tapi di sininya masih di upload-nya 5 MB, error ya. Tapi misalnya di sini udah di unlimited, dibuka sebagai dirinya. Di sini kita lupa naruh di codingannya. Ya. Terus ada orang iseng, saya nggak masukin deh file. Kok ini 10 Mbps salah ya, 10 MB bukan PPKPS ya. 10 MB ya, bukan pakai S. Mega enggak, Mbps mah bandwidth. Oke. Nah, karena kalian tidak limit ini, terus kita iseng gitu kan ya, masukin file 10 MB, masuk nih 10 MB, naikin lagi deh 500 MB, masuk tuh 500 MB, iseng deh sekalian masukin file 10 GB, wah ke-upload 10 GB, ya udah deh, iseng deh, upload terus file 10 GB, apa yang terjadi? Kira-kira? Ricardo Nugroho ya. Kalau kita nggak melimit terus iseng masukin file 10 GB masuk terus nih, kita uploadin aja terus, apa yang terjadi kira-kira? Ricardo Nugroho? Iya, Pak. Iya, kira-kira apa yang terjadi kalau kita lupa melimit ini tadi? Terus ada orang iseng masukin 10 GB terus penerus nih, apa yang terjadi kira-kira? Ada bayangan Ricardo? Enggak. Nggak ada. Oke, bagaimana dengan Andreas Jan Pranjaya? Pak hadir. Dia bakal kehabisan storage, Pak. Nah, betul ya. Tiba-tiba storage kita di sini adalah misalnya 1 terabyte ya, dipakai buat aplikasi ini. Dinaikin terus sama ini, lama-lama 1 terabyte-nya habis ya. Habis, gara-gara habis, akhirnya apa yang tadi? Udah pasti aplikasi down ya. Ya kan? Karena nggak punya tempat buat nge-write anymore, sementara semua OS itu pasti butuh space buat grow. Nah, biasanya kadang-kadang supaya dia nggak down gimana? Nah, itu saya bilang biasanya C, ini OS, D, drive D, saya bikin untuk aplikasinya. Kalau ada mau upload, pisahin di E, ini buat hasil upload file. Sehingga ketika kayak tadi dimasukin semua ke sini ke upload file, aplikasi down nggak? Nggak, jalan teman-teman, karena dia masih ada space di sini, di D sama E. Tapi untuk ngupload dia error. Jadi errornya spesifik hanya buat ketika di-upload. Nah ini buat setting seperti ini kalian harus diskusi bareng sama seorang infra, ya kan? Nggak bisa programmer kadang-kadang ngerti detail sampai drive C, kenapa sih C sama D harus pisahin, kenapa sih E harus pisahin. Nah sama behaviornya kalian tuh sama sebenarnya seperti kalian ya. Saya biasanya udah common di komputer saya bikin 2 gitu ya, C sama D.
D ini datanya saya, C ini OS-nya saya. Kenapa sih C sama D dipisah? Basically kalau datanya bukan kalau data itu biasa banyak, kebetulan ini saya udah pakai OneDrive, semuanya ke backup sana makanya jadi kecil. Ya. Tapi kalau misalnya saya mau format C-nya ada problem di OS, minimal saya nggak perlu mindahin datanya lagi. Saya format aja langsung, install lagi yang semua yang perlu saya install, ya kan? Datanya tetap ada di D, kayak gitu kan. Ini salah satu best practice biasanya ya, yang harus kalian lakukan juga nanti ketika kalian sudah mulai menghandle server. Ya. Testing may not identify vulnerability. Nah, ini salah satu testing. Kenapa? Karena balik lagi yang di testing kadang-kadang hanya yang kita pikirkan. Kita nggak pernah ngetes di luar apa yang kita tidak pikirkan. Apalagi kadang-kadang kita tidak melakukan namanya false atau negatif test. Ya, padahal ini penting. Ya, oke. Safe coding treat all input as dangerous. Ya, jadi kita bilang semua coding itu yang berupa inputan, ya. Ini mau file, mau tadi inputnya berupa string, mau inputnya berupa integer, ya ini semua adalah kita ngomongnya sebagai sesuatu yang berbahaya, ya. Karena itu adalah potensial risk. Nanti kita bahas seperti apa sih contohnya. Oke. Program input may be binary or text, ya. Biasanya kalau binary sudah di belakang, tapi kalau kita biasa inputnya teks, dulu pernah ada inputnya adalah hexadecimal dan segala macam, tergantung codingannya apa, ya. There is an increasing variety of character set being used, ya. Sekarang kan kita boleh bilang kompleksitas pemodingan jauh lebih kompleks. Ya. Ketika kita bilang jauh lebih kompleks, kita kadang-kadang harus pemahamin kapan kita pakai big integer, ya. Kapan kita pakai misalnya long in, ya, di dalam C. Nah itu subject to be discussed, ya. Kenapa kita nggak pakai desimal, kenapa pakai in? Nah itu harus ngobrol, gitu ya. Tapi walaupun kompleksitasnya nggak sampai segitu ya, tergantung kecuali kalian bikin mesin. Kalau pakai mesin embedded kadang-kadang nyampe. Karena production mesin kadang-kadang butuh sesuatu yang besar. Tapi kalau kita ngomongin web application sih biasanya standar lah ya, string, integer, char ya. Itu tapi subjek yang kita harus didefinisikan bersama. Variabel apa yang mau kita pakai? Failure to validate may result in unexploitable vulnerability. Ini di sini udah dibahas juga tadi. Kalau validasinya kita nggak jagain dengan baik, itu adalah potensial untuk dieksploit. Ya. In 2014, Heartbleed OpenSSL bugs is recently example of failure of check validity of binary input value. Nah ini case ya yang pernah terjadi di tahun 2014. Yang which is balik lagi, bahkan sekarang saya bilang kita nginput JPEG aja itu bisa dipakai metadata dan bisa dipakai buat exploit gitu. Itu gambar loh ya teman-teman ya gitu ya. Itu kayak gambar loh, ngupload gambar gitu. Dimana kalau kita bilang di Windows kita buka gambar apa yang kebuka gambar, nggak akan ada executable program gitu. Tapi ternyata dari metadatanya bisa dilakukan itu. Ya, which is ya itu case lah ya. Seberapa bahayanya inputan data mau berupa di integer atau bukan. Oke. Nah ini salah satu yang paling sering dari inputan data adalah injection attack ya, namanya injection. Flow relating on invalid handling of input data, specific when program input data can accidentally deliberately influence the flow of execution of program ya. Nah, most occur scripting language-nya biasanya dia menggunakan WebCGI ya. Ini contohnya dia menggunakan WebCGI ini di-insert ke dalam si, kalau misalnya dia menggunakan JavaScript-nya saya bisa diambil errornya diambil gitu. Nah, tapi yang biar gampang saya ngomong ke yang lebih mudah SQL injection deh ya. Nah, SQL injection ini di sini dulu itu ya kita nginput rata-rata kalau kita ngambil name kayak gini ya. Nah, where kita ngomong tabelnya supplier ya. Where name-nya sama dengan ini gitu. Kalau namanya nggak benar ini nggak keluar datanya gitu kan ya. Nah, tapi name di sini yang kita input dari si orang di atasnya atau dari aplikasinya, kita nggak ngapa-ngapain, kita langsung memparafrase seperti ini. Ya. Ini bahayanya apa? Bahayanya ketika di sini kita ada menginput sebuah value yang menyebabkan dia menjadi true, maka datanya akan keluar. Ya. Makanya di sini dia bilang, oh paling aman itu menggunakan MySQL Real Escape String. Jadi semuanya dikonversi dulu. Ya, tidak boleh ada value-value itu yang lain-lain, semua akan dikonversi menjadi string ya. Mau dia input n, contohnya apa sih? Nah, ini saya ada sampel nih. Ini kan lebih enak lah ya. Nanti kalian bisa cari juga di WebSQL dan SQL injection ya. Contoh ya. Di sini saya nginput user ID ya. User ID itu yang tadi kan, name tadi ya. Dari table namanya table user, where user ID sama dengan 105 ya.
Karena di sininya saya mau menginjek sebuah data, di mana saya akan membypass aplikasinya itu untuk masuk gitu ya. Di sini kan namanya saya bikin OR, ya kan? Sehingga yang tadi harusnya user ID di sini, ya, menjadi OR, ya, ditambahin OR 1 sama dengan 1. Sehingga apapun yang diinput di sini, secara select menjadi valid. Nah, kita contoh SQL Lab Online. Ada nggak ya? Ya ini SQL Zoo harusnya bisa nih. Nah, ya, ini contoh. Kita ngomong select capital from world, name friends ya. Kalau kita execute, dia cuma keluar capital ada apa? Si Paris ya. Sekarang kita tadi bilang ditambahin OR 1 sama dengan 1. Ya, kita submit SQL apa yang terjadi. Nah, keluarlah semua data ini. Sehingga yang tadi seharusnya nama kita itu nggak ada, karena tidak ada di sana, name-nya invalid, sehingga karena kita ditambah OR 1 dengan 1, keluarlah semua nama di sini. Sehingga kita by default bisa ngecek. Nah, makanya di dalam coding SQL itu penting kalian juga menambah. Di sini ya, ini kebetulan hanya show capital. Ya. Gimana kalau dia bintang? Kadang-kadang kita programmer males, show bintang aja lah, habis itu baru diambil kolom yang penting gitu ya. Nah ini kalau seperti ini akhirnya keluar semua ya datanya. Ya. Semua keluar datanya nih. Padahal kita nggak perlu semua. Gara-gara ke injection ini akhirnya kita dapat datanya. Tapi kalau di sini udah ke limit aja, cuma ngomong kapital tadi ya. Maka yang ke show ya cuman kapitalnya toh. Minimal tuh. Makanya biasanya select jangan pernah pakai bintang. Ini nggak boleh nih. Ini nggak best practice nih, select bintang. Ya. Select biasakan selalu ada detail apa yang mau diambil. Kalau memang yang diambil hanya table itu, nama kolom itu aja yang diselect, nggak usah kolom pakai bintang. Ya. Nah itu jangan sampai melakukan saya, karena kalau kita ngomongin secure code, ini nggak best practice ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? SQL injection? Ada? Nggak ada? Ya, ini contohnya kalau dia username dan password ya. Kalau ini username passwordnya seperti ini, dimasukin ya. Dia di get string request dulu, ya kan? Jadi dia tidak boleh apapun yang dipassing ke sini, dia akan menjadi sebuah string, tidak akan ada penambahan apa-apa dan dia dianggap sebagai dalam tanda kutip, ya. Sehingga kalau dia ada or spasi dan lain-lain, dia akan convert menjadi string. Dia tidak bisa dieksekusi sebagai SQL query, ya, kayak gitu. Oke. Ini contoh yang lain, kita bisa pakai dijagain pakai OR ya, username giniin atau passwordnya sama nih, dan selalu pakai OR ya, jangan pakai N ya. Kalau N kan harus valid, ini pakai OR selalu ya. SQL injection rata-rata pasti pakai OR. OR itu kan atau ya. Kalau pakai N, ini belum tentu keluar nih, yang keluar cuma friends. Cuma friends ya yang keluar ya. Capital. Nah, jadi kalau nyerang selalu pakai OR ya. Nanti siapa tahu kalian mau iseng-iseng mau coba ya. Tapi sekarang zaman now itu biasanya si username password ini, kalaupun kita input dan kita di sisi codingan kita tidak menjaga untuk mengkonversi dulu code-nya menjadi sebuah string, tapi rata-rata di web engine-nya sudah secure ya. Ini dia akan langsung konversi dari inputannya akan dikonversi menjadi string. Jadi zaman now udah lebih enak lah dibandingin dulu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaan? Nggak ada? Aman? Ngantuk? Kok nggak ada nyaut ya? Halo? Nggak ada ya? Ada pertanyaan, Pak. Aman ya? Oke, UTS nanti section 1 sampai 7, salah satu materinya adalah ini ya. Yang ditanyakan kurang lebih mirip-mirip. Kalau kalian menjadi seorang cyber security, what you gonna do? Ya, ketika ada coding seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kalian akan mengeducate ke mereka? Gitu. Apa yang boleh dan nggak boleh, gitu ya. Oke. Cross scripting stripe attack ya. Attack when it input provided by one user is subsequently output to another user ya. Kayak tadi saya bilang. Seharusnya ini dikirim ke satu session A, tapi karena token yang selalu di-generate selalu sama, akhirnya token yang sama saya pakai ke user saya bukan user A, saya si B, tapi saya bisa pakai user A. Gitu. Commonly see in scripting web application, ya, vulnerability involve the inclusion description code in HTML. Nah ini dulu awal-awal ya.
kita kalau ngomongin si HTML sama JavaScript, itu kalau dieksekusi basically dia tidak akan ke-hidden. Dalam arti gini, kalau saya punya website, ini coba ya, ini di analisa. Ini kita refresh. Oke, kita cari yang type-nya JavaScript. Nah, kalau dia JavaScript, JS ini basically kita bisa melihat ini ya, codingannya. Coba ini kita buka. Nah ya, ini sudah di minify, tapi tetap kita bisa ekstrak. Ekstrak minify JS. Unminify JS. Nah ya, kita bisa ekstrak supaya lebih mudah dibaca. Unminify. Di minify itu tujuannya untuk memperkecil byte ya, sehingga kalau diakses oleh banyak orang dia lebih kecil byte-nya. Nah, kita tinggal unminify, biasanya dia udah rapi, jadi tampilan kita bisa baca. Nah, makanya kenapa jangan pernah menggunakan pure HTML JavaScript. HTML tuh boleh, tapi harus dimix biasanya. PHP ada HTML-nya, PHP ada JavaScript-nya, tapi semua codingan, passingan data, semua data yang sensitif, itu harus dikodingan di level PHP-nya. Nggak boleh di level JavaScript-nya. Dulu ada yang bikin, misalkan dibikin di level JavaScript ya, select ke database menggunakan JavaScript. Waduh, itu sangat-sangat bahaya, teman-teman. Kenapa? Karena codingannya bisa di-download seperti ini. Ya. Dan kalau codingannya bisa di-download, basically kalian sudah tahu ini mau kemana. Ya. Nah, ini hasil minify-nya, ya kan? Lebih enak kan? Unminify-nya. Kalian bisa baca nih, di drag hilang. Ya. Tapi kurang lebih itu ya, teman-teman. Saya cuma jelasin itunya ya. Oke. Exploit assumption that all content from one site is equal, trusted, and hence is permitted to interact with other content from site. Yang tadi saya bilang ya. Karena ketika dieksploit, kalau dia tokennya sama, kita asumsinya ini token yang pernah di-generate dari si server. Servernya bilang, oh ini ya tokennya saya yang generate dan ini buat si user B. Akhirnya di-allow untuk si user tadi user A ya, untuk si user A tadi. XSS reflection vulnerability attacker include the malicious script content in data. Kadang-kadang dia dimasukkan ke dalam data, contohnya di dalam website. Contohnya apa? Contohnya saya ada forum gitu ya. Forum itu kan biasanya, ini saya black screen, saya punya page forum. Di dalam forum ini pasti bisa nginput kayak apa teksnya apa, terus saya bisa nambahin kayak file atau apa ya, attachment. Oke. Dalam attachment-nya ini ternyata dia tidak di limit gitu ya. Saya bisa masukin sebuah attachment berupa atau attachment di limit deh. Udah common deh, jangan. Di teksnya deh. Di teksnya ini ternyata saya iseng gitu ya, ketik PHP gitu ya. Terus return atau printf, PHP print kayak gitu ya. Terus di closing ya, PHP closing. Nah, habis itu saya save di dalam forum ini gitu ya. Terus saya refresh. Ternyata keluar nih si print test itu kan biasanya cuma window gini ya. Di sini ada OK, di sini ada tulisannya test gitu ya. Message ya kan. Keluar nih. Oh, ternyata saya bisa melakukan eksekusi PHP yang dieksekut sama si programnya di dalam inputan si forum ini. Ya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya saya tinggal di sini bikin aja sebuah codingan PHP, ya kan? Codingan PHP yang akan men-throw session dan ke email saya ya, terkait token yang sedang aktif. Kan? Sehingga ketika ada dosen, kalau saya ada dosen atau teman-teman saya menggunakan di page form yang sama yang sedang didiskusikan, saya bisa dapat nih sessionnya. Nah, dari sinilah saya mulai melakukan cross scripting dan saya melakukan injection dan attacking ke menggunakan user account yang sama. Ya. Mungkin saya di limit secara aplikasi saya tidak bisa masuk ke server, saya tidak bisa ngapain, tapi secara saya dapat mengakses misalnya si dosennya. Nah, ini saya ngajarin tanda kutip ya, salah ya.
dapat si dosennya bisa terus nanti saya iseng update-nya. Atau saya iseng punya teman saya diambil, terus sama saya protes nilai misalnya. Dampaknya teman saya bilang, oke saya belum pernah melakukan protes nilai, tapi disalahkan dia bilang kamu tidak menjaga user ID. Nah ini mungkin salah satu yang commonly bisa terjadi ya teman-teman ya ini ya. Nah ini sample case ya, cross scripting attack ya. Jadi kita vulnerability-nya bisa dari apa yang di-input, dan semua input itu makanya kita bilang input itu semuanya adalah dangerous ya. Jadi cara ngetesnya kayak tadi, kalau mau coba-coba kalian ada forum yang bisa mau dites, monggo ya. Tapi kalau ada dan ketemu, siapa tahu itu merupakan website yang berhubungan sama BINUS ataupun sama BCA, infokanlah ya, supaya kita bisa improve bareng-bareng. Be a white hacker ya teman-teman, jangan jadi black hacker, karena black hacker tuh nggak ada berkatnya menurut saya ya. Oke, issue of good program development technique. Algorithm might not correctly handle all program varian ya ini ya. Semua algoritmanya belum tentu varian. Apalagi sekarang kita ngomong mobile application, Android ada banyak jenisnya, OS ada banyak jenisnya, OS ya. Ada iOS sendiri juga kadang-kadang sekarang kalau kalian lihat sering melakukan update patches ya terhadap security ya. Karena programnya semakin kompleks. Kalau dia tidak membuka program lain running di dalam OS-nya, bisa-bisa ditinggal misalnya. Atau gamenya di limit cuma yang sesuai dengan standarnya dia banget-banget ya. Itu juga nggak bisa semua ya. Akhirnya dia juga tapi karena keterbukaan terhadap programming lain, terutama aplikasi-aplikasi yang running di atasnya, dia juga memiliki jadi memiliki hole di atasnya itu. Oke. Consequence of deficiency is a bug in the resulting program that can be exploited. Ya, ini sudah dijelaskan ya tadi. Initial sequence number. Nah, kadang-kadang kita ketika membuat aplikasi kita ngomongnya menggunakan sequence number, running number. Ini sebaiknya dihindari dalam pembuatan aplikasi. Kita bikin pattern biasanya ya, jangan bikin running number. Kita bikin pattern tertentu. Ya. Mau di tengah-tengah patternnya ada running number, nggak apa-apa. Tapi jangan hanya simple running number, karena kalau ada running number saja, ini juga menjadi sesuatu. Misalnya ID si usernya running number, nah itu kita bisa tebak-tebak. Apalagi nanti waktu select usernya menggunakan ID-nya itu, gitu ya, ketahuan siapa, ke exploit aja. Nanti dia cuma mainin running number-nya tadi ya kan, lebih mudah buat tim mengexploit gitu ya. Another variant is when the program deliverable include additional code in a program that help test and debug it. Nah ini kadang-kadang kita sebagai developer suka lupa ya, kita PHP supaya ketahuan outputnya kita print out ke konsol gitu ya. Contoh, saya buka kira-kira ada apa ya. OL sih kayaknya bersih, coba ya. Ini OL sih cenderung bersih ya. Yang ada, jadi kadang-kadang ya, ini saya lagi nggak ada sampel, kalau ada sampel mungkin kalau pas lagi ada, kalau lagi ada biasanya saya nginfoin. Jadi kadang-kadang di sini outputnya keluar, bentar-bentar, kemarin ada nih, tapi udah ditutup. Coba saya cari dulu screenshotnya ya. Kemarin saya ketemu satu tuh, saya minta ditutup segera. Karena itu adalah buat testing, buat sampel, buat ngedebug, tapi sama si programmernya waktu naik ke production lupa ditutup. Nah, dampaknya dia ketahuan kan, oh parameter yang dipakai ini. Nah, itu udah mulai ada bocoran tuh, ya kan? Tinggal di fine tune lagi aja, minimal udah dapat gitu ya. Atau jangan-jangan masih belum ketutup ya, misalnya. Coba cari dulu. Waduh. Sebentar. Tutupin dulu. Memorinya habis. Ini berat.
Nah, alah kecil bener ya. Sebentar. Nah, ini contoh ya. Ini salah satu aplikasi kemarin pas saya ketemu checking ya. Dia dari konsolnya, ini kan konsol ya. Dari konsolnya dia ngepassing nih. Ini tujuan dia debug, ya kan? Tapi di sini kelihatan nih kan. Oh, parameternya ada business ID, ada detail, ada nama detailnya, ada name-nya, ada state-nya, ya kan, ada state name. Nah, ini udah nggak bener nih. Dia udah mulai ada tanda-tanda atau udah ngasih clue apa yang harus dicoba di-attack dan dia bahkan memberikan gitu. Oh, ini nama field-nya menggunakan namanya business ID, ya kan? Salah satu kolom tabelnya namanya business ID. Nah, ini sesuatu yang nggak best practice ya, nggak secure karena kita membocorkan sebuah informasi ke hacker itu udah one step, satu langkah dia dapat clue ya. Dari situ dia tinggal kembangkan kayak gitu ya. Nah, itu penting ya teman-teman ya. Jadi pastikan ketika kalian melakukan testing, melakukan debugging gitu ya, dan di debuggingnya ditunjukkan berupa message print keluar, message box ataupun kayak tadi di print ke konsol. Tapi setelah waktu mau masuk production, cek ulang. Kalau sampai ada clean, bersihin ya. Karena kalau enggak itu balik lagi ya, itu adalah vulnerability dan itu akan menjadi bahan exploit ya. Correct use of memory. Nah, ini tadi saya udah mention juga, kalau dia integer, pakailah integer ya. Unknown amount of data itu nggak boleh ya, nggak harus jelas datanya apa, seberapa besar, apa maksimumnya, harus di-define, tidak boleh suka-suka, nggak ada ya. Karena kalau nggak itu adalah potensi kepada memory leak ya. Kayak tadi, contohnya buffer overflow atau memory overflow itu ya termasuk storage sebetulnya. Kan kalau kita ngomong memory itu kan ada RAM, ada ROM. Ya. RAM ini yang aktif, ROM ini yang pasif yang ada di storage ya, itu ROM ya. Itu kan part dari kita ngomongnya memori ya, tempat meletakkan tempat di mana data bisa disimpan ya. Steady reduction in memory available in the heap of the point when its complexity exhausted ya. Kalau misalnya kita membatasi itu, kita minimal sudah membatasi terjadinya potensial exploit terhadap kehabisan memori ya. Many older languages have no explicitly support dynamic. Nah, ini ya. Kita ngomongnya older ya, tapi di programming language zaman now, itu rata-rata sudah mulai support dynamic memory allocation. Makanya kenapa kalian kalau bikin aplikasi menggunakan PHP, menggunakan .NET, itu pastikan pikirin gimana ketika kalian mau upgrade itu bisa dengan mudah di-upgrade versi PHP-nya dan dampaknya minimum. Mau kalian main modular, mau kalian, makanya rata-rata kenapa masuknya ke microservices, karena microservices saya bisa bayar semua service dulu yang saya upgrade, yang paling rentang, yang paling penting gitu dulu, tapi tidak down satu aplikasi kayak gitu ya. Modern language handle automatically ya, jadi rata-rata sekarang programming language-nya sudah jauh lebih smart, sudah jauh lebih pintar, jadi itu bisa dihindari ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Pak mau nanya. Yuk. Soal yang session itu tuh dia setiap misal satu user nih, dia akses web page terus setiap dia diakses lain waktu sessionnya sama atau beda, Pak? Biasanya sessionnya sama, akan tetapi tergantung nature aplikasi. Di kemarin itu di salah satu aplikasi yang saya temukan, dia membuat sebuah token gitu ya. Tokennya itu sama. Dan tokennya itu ketika saya pakai gitu ya, terus saya pindah ke klien lain, saya pakai token yang sama, ternyata saya bisa masuk pakai usernya saya. Pakai token itu gitu. Karena dianggapnya, jadi saya login gitu ya. Habis saya login, tokennya saya update. Saya ambil token teman saya nih. Habis saya ambil token teman saya login pakai akun saya. Yang sessionnya di lokal klien saya update pakai tokennya teman saya. Berubah jadi temannya saya di aplikasi itu. Menggunakan sessionnya saya tapi dapat username. Itu nature, itu balik lagi ke nature aplikasinya, itu bisa bisa diperbaikin sih. Semoga menjawab ya, tapi balik lagi ke nature aplikasinya. Karena session itu kan ada banyak ya, kalau kita ngomong session ya. Session itu kan ada cookies. Ada session yang memang disimpan di server. Ya. Jadi tidak menyimpan session di klien, ada. Biasanya ini lebih secure kalau sessionnya disimpan di server.
Akan tetapi ketika kita ngomong server komunikasi sama si klien, ini pasti kan ada nyimpen cache ya di browsernya kita. Karena contoh, kalau saya udah masuk ke dalam ol.business.id, saya login di dalam Chrome yang sama ya kan. Saya buka nanti saya tinggal buka new tab kan, di dalam new tab-nya itu udah ini session saya gitu ya. Ini misalnya saya buka mail di new tab. Jangan mail deh, Mas itu student orientation deh. Nah, ini kan ini bentar. Dashboard lagi dulu. Dashboard kebuka, saya buka dashboard lagi di new tab. Kebuka nggak ya? Ini internet saya yang lemot atau dashboard yang muter-muter ya? Nah ini, kebuka ya, tanpa saya harus login lagi gitu. Jadi kan session ada caching gitu, ada caching di browser Chrome-nya saya gitu. Tapi berbeda kalau saya buka pakai misalnya ini saya buka Mozilla, saya mau masuk lagi ke OL. Jangan. Nah, di sini pasti saya harus login ulang. Kenapa? Karena caching di dalam browsernya Mozilla, atau saya langsung ke dashboard ya. Biar langsung ke dashboard. Nah, caching di dalam Mozilla sama caching di dalam si Chrome berbeda. Tapi kalau misalnya ini saya buka lagi new tab, saya masukin lagi di dashboard, ya saya langsung masuk. Kenapa? Karena dia ada session yang ke caching di klien ini kan. Nah, cross scripting itu biasanya ngambil cache yang ada di klien, diambil, ya, itu saya pakai saya copy di Chrome-nya saya, di Chrome-nya komputer lain pakai session-nya saya. Itu ya teman-teman, ini bisa jadi si hacker tuh cukup meretas ke akun saya atau ke komputer saya buat saya bisa masuk ke aplikasinya banking misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya setiap kali ada new device atau siapa itu dan sessionnya unik, harusnya ketika saya copy cache di sini dan saya mau masuk menggunakan cache itu dia error. Karena jadi targetnya itu bukan lagi ke si targetnya bukan lagi ke si server, tapi targetnya itu si klien gitu kan. Nah, dia serang kliennya aja, dapat nih sessionnya, ya. Nanti dari session ini baru saya masuk ke server. Tujuannya itu. Tapi menggunakan cross scripting dari sini, caching dari si klien, session caching dari si klien. Berarti si session ini nempel ke hardware-nya, maksudnya? Iya, biasanya ke hardware. Enggak, session itu biasa nempel ke si browser dan hardware. Nah, jadi kita harus bikin seunik mungkin. Kalau antara hostname-nya dia harus minimal, misalnya kita ada kok parameter mencek hostname. Kalau hostname yang berbeda menggunakan session key yang sama, dia harus di-reject misalnya. Nah, kita sessionnya harus ngecek. Ya kan? Kadang-kadang banking bahkan tidak boleh login di dua device yang bersamaan at the same time, nggak boleh kan? Itu menghindari cross scripting. Kita lagi login di sini, login lagi. Itu bisa dipakai oleh banyak hal ya. Misalnya kita mau buat ujian online, memastikan tidak boleh login di dua tempat yang berbeda, misalnya gitu. Bisa juga sih. Saya lagi login, sana lagi login, nggak boleh. Yang sana harus logout dulu gitu ya. Kalau kurang lebih kayak gitu. Karena semua session tuh pasti ada cachingnya di lokal ya, di browser kalian. Itu bisa dicari sih by googling sih. Nanti dari situ kalian udah mulai coba-coba copy, itu gampang banget sebenarnya. Tapi jangan di sini lah, ntar saya ngajarin. Terlalu OOT ya. Terlalu OOT di sini. Tapi itu yang paling gampang ya. Selain phishing udah pasti paling gampang. Email aja ngeblast, bikin email bodong dari admin, storage Anda akan habis kalau kalian tidak isi kalau kalian tidak isi form ini. Di formnya dikasih nama PT dan lainnya jelas gitu ya, sesuai nama perusahaannya. Di situ nanti orang IT aja banyak yang ketipu dan mengisi form itu gitu ya. Dan di form itu ada tulisan username, password yang Anda gunakan. Nah, udah dah. Curi deh. Saya waktu itu pernah melakukan reverse engineering ya. Saya sendiri sebutnya mengirim ke semua staff di IT ya. Ternyata 30% gitu ya, 30% input data gitu ya. Dan dia memberikan passwordnya dia gitu ya. Terlepas itu email dari saya bilang, wajar nggak saya minta? Nggak boleh, harusnya itu data pribadi kalian loh password.
Bisa aja kan email saya diretas, terus saya email ke semua, ke kalian gitu. Saya minta username password kalian karena password mau didaftarkan email kalian, nggak ada. Tapi password itu tidak boleh diminta, tidak boleh diberikan sama siapapun. Kayak gitu ya. Karena hacker itu sebenarnya subjeknya gampang kan. Saya yang kertas, email saya keambil, saya email ke semua. Oh ini kalau Pak Indra ini yang salah satu yang adminnya email misalnya gitu ya. Udah. Nanti yang semua, oh iya kan ini dari Indra, kayak gitu kan. Udah deh, ngasih deh username password. Mereka percaya, padahal mereka nggak cross check lagi gitu. Nah, kalau harusnya kalian cross check, bener nggak? Ngapain minta-minta? Mang ini, wah itu saya baru harusnya nge-blast lagi, gitu ya. Itu awareness ya teman-teman ya. Makanya kayak banking kan sering ditipu ya. Ini dari banking ya kan, kita minta PIN. Nah, terus dari banking kan ternyata bilang bank tidak pernah meminta PIN. Ya, tidak pernah. Siapapun tidak pernah meminta PIN. PIN itu tidak boleh diberikan kepada siapapun kayak gitu kan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya sambil lanjut ke handling program output, di mana tadi saya sudah jelaskan pakai trackage ya. Maybe store, future use, send, overnet, display ya. Nah ini di combo display silakan, tapi sudah di customization, nggak boleh sembarangan ya. Handling terus maybe binary or text. Kalau binary ini tergantung lagi codingannya menggunakan programnya apa. Important from program security perspective that the output conform to expect from interception ya. Jadi kita harus memastikan ketika ada output berupa file yang ke-download ataupun sesuatu informasi yang keluar itu pun juga sudah di-secure sedemikian sehingga tidak ada informasi terkait infrastruktur di belakangnya. Ya. Program must identify what is permissible output, content, filter, and possibly untrusted data to secure that only valid output is displayed. Nah, ini paling common kemarin-kemarin ya, kita ada sabunnya masking ya, masking. Terus kenanya yang diserang itu adalah si saya lupa waktu BCA itu tahun berapa ya, udah lama banget ya. Ya itu contohnya itu API itu common ke semua bank, possible banget. Sehingga ketika kita bukanya bahkan ada yang nipu ya, kan kalau kita tuh klik bca.com ya kan, dia bikinnya pernah ada live mirip seperti klik BCA namanya klik bca.com. Nah, orang yang menggunakan klik BCA ini melihat klik BCA ini yang kan bodong gitu ya, bukan yang punya BCA asli, dia lihat tampilannya kayak BCA, di-input lah ya, data username, password masuk gitu. Di situ dia melakukan transaksi, di situ sudah di-masking transaksinya teman-teman ya. Dan ada yang nggak sadar waktu itu pernah, tapi ini sudah nggak ada, ini nggak tahu sekarang masih ada nggak, coba iseng ya. Pokoknya saya sudah nggak ada. Sudah bukan kayak gitulah, beda. Nah ini udah ada redirectnya kita lihat ya. Nah ini udah beda ya, udah nggak sama. Tapi si klik BCA ini domainnya udah ada yang punya loh, kayak gitu ya. Dan ini di redirect ya. Kayaknya sih mungkin. Nah ini coba ya, kita tes aja. Cek kemana nih? Karena banyak orang membelikan domain mirip-mirip. Dia beli domain mirip-mirip yang seperti perusahaan kita punya, itu untuk memasking sehingga orang nggak sadar. Ya. Kadang-kadang bahkan mengganti paling gampang tuh kalau ada i-nya itu paling gampang jadi angka 1 atau jadi L dan orang nggak sadar itu. Kayak ini kan klik BCA ya, atau ini nggak ada apa-apa ya, atau kalau misalnya kita punya klik bca.com, nah ya, kita ganti aja nih si L-nya ini jadi 1. Kita iseng coba ada nggak ya? Nah ini kan saru ya, orang nggak nyadar kalau dia membuka web yang salah. Dan di situ dia login, masukin username password, dia udah pasti masuk gitu, tapi di dalamnya adalah sebenarnya itu mungkin udah ketipu gitu ya. Dan nanti dari situ si hackernya diinfo, oke ini ada orang masuk menggunakan username password ini, dia akan masuk ya. Ini kebetulan nggak ada, ini kalau mau nipu bisa aja nih kayak gini, dikirim ke orang masuk, orang mikirnya itu klik BCA masuk, dia melakukan transaksi, tapi yang ditampilkan adalah sesuai data dari si hacker ya. Sehingga ketika dia melakukan input key BCA itu outputnya mengirimkan nomor rekening atau transfer data ke si hacker. Ya. Jadi gimana kita memastikan dia terus diimprove ya. Saya kira BCA juga mengimprove, contohnya dari SSL-nya yang tadinya cuma 128 sekarang ke 4098 kalau nggak salah ya. Bahkan mungkin udah naik lagi ya SSL encryption-nya ya. Itu salah satu contoh untuk supaya dia tidak bisa di-tapping di tengah-tengah. Kompleksitasnya semakin rumit ya. Sekian lama session nggak dipakai dia out, ada aktivitas dia keluar ya. Jadi
Itu salah satu handling yang kita bisa lakukan ya. Bagaimana dengan operating system security ya? Ini juga salah satu aspek kalau kita ngomong OS. OS itu selalu menjadi key. Makanya kenapa kita wajib punya antivirus atau kita wajib melakukan patches, wajib melakukan Windows update, wajib melakukan Android ataupun iOS update ya. Karena setiap patch ya, dia harus install the latest patch. Bisa aja waktu kita instalasi server pertama kali, kita punya instalasinya jadul banget, bukan yang terbaru, terus kita nggak langsung patches. Nah, itu jadi hole ya teman-teman ya. Karena kita harus begitu install langsung patches. Sebelum diinstal aplikasi apa-apa, kita harus patch dulu sama yang latest. Ini harus best practice. Ya. Ini bukan yang sesuatu yang harus kalian lakukan ketika kalian menjadi seorang infrastruktur ataupun sistem admin ya. Building deploy system should be planned, process, design, and counter this threat. Ya. Jadi kita harus sesuai waktu deploying programnya, program aplikasi ini mesti ngapain, dia mau larinya kemana, policy-nya bahkan dijagain ya. Misalnya ya, saya mau jadi seorang infrastruktur, di sini udah ada server A nih. Ini juga ada server B. Terus di sini ada si database, ada DB-nya server A. Di sini ada DB-nya si server B. Secara network kita, ya, di sini mungkin connect local network bisa ke server A. Ya. Bagaimana si B? Si B ya connect ke sini, dia bisa ke server B gitu ya. Tapi secara policy di sini, mungkin kita jaga routing, ya kan, supaya dari B boleh nggak ke sana ke A, nggak boleh karena tidak ada kebutuhan. Sehingga kalau ada aktivitas mencoba dari B mengakses ke sana, dia by default akan di reject. Kayak gitu ya. Itu kita bisa main routingan di level network ataupun di level OS pun bisa sebenarnya. Atau kita masang firewall ya, firewall di sisi server B. Hapus ya. Ini si A, ini si B. Nah, ini si DB-nya si A, ini si DB-nya si B. Di sini masing di DB-nya kita ada firewall. Kita bisa masang firewall, mau di sini juga bisa sih, ini firewall-nya deh misalnya. Firewall sehingga di firewall ada policy. Oke, dari server B itu cuma bisa ke B. Begitu dari B ada mau coba ke A di sini, ini reject. Ya, tidak bisa karena di sini udah ke blocking. Itu juga bisa policy seperti itu ya. Jadi kita memastikan tidak ada traffic yang tidak seharusnya, dan ketika ada mencoba akses begini di firewall harusnya ada log ya. Sehingga bisa kita lihat kok ini ada dari si B coba-coba akses ke si A ya, ada proses apa ya. Nah, itu kita udah mulai curiga. Karena B ini kan harusnya tidak ada komunikasi ke A gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Assess risk, plan system deployment, ensuring critical content secure. Critical content ini bisa jadi biasanya data ya. Semua data itu adalah aset, teman-teman. Secure underlying operating system. Ensure appropriate network protection. Ensure appropriate process ya, network protection kayak tadi, routingannya. Appropriate process are used to maintain security ya. Jadi kita memastikan biasanya kalau saya ngomongnya adalah maintenance routine ya. Maintenance routine ini memastikan semua di patches, semua OS di patches, menggunakan latest update ya. Kalau misalnya ada upgrade ya dilakukan upgrade. Nah, banking biasanya dilakukan ini malam-malam nih ya. Malam-malam biasanya. Kalau kalian kerja di banking biasanya masuknya jam 12 sampai jam 2, jam 12 sampai jam 3 subuh ya. Karena itu waktu paling baik buat maintenance rutin ya. Gitu ya. Ini application layer security, di mana ini harusnya sudah pernah kalian dapat di OS ya. Ada physical hardware itu, ada kernelnya dulu ya, yang mengatur, atau di Windows itu ada BIOS, ya, SSMM ya. Baru di user application dan di utilities ya. Ini layer aplikasi lah. Biasanya diserang kemana sih? Biasanya level sini ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ini juga ada hole ya. Kalau di sini ada hole-nya, biasanya itu yang di-patch sama si hardware. Biasanya kadang-kadang driver juga kita harus terus up to date. Kenapa? Karena bisa jadi kalau driver itu kan ada di operating system kernel ya, di DLL-nya. Bisa jadi serangnya dari sini. Makanya driver Windows kalian juga harus up to date. Makanya saya selalu merekomendasikan jangan menginstal bajakan ataupun OS-nya menggunakan bajakan sehingga tidak bisa di-patches. Karena OS bajakan itu biasanya itu udah OS yang paling gampang diserang. Ya. Step security planning ya, pasti kita awalnya plan ya. Planningnya need, identify, approach ya.
yang di proses need-nya kayak gimana ya, untuk kita bisa menentukan security-nya ya. Kalau udah diskusi planning-nya kayak tadi saya bilang, programmer harus duduk bareng sama infrastruktur, mau deploy kemana, baru kita pikirin mau deploy first step deployment-nya gimana, step pertamanya apa. Bisnis mungkin ada urgency, tapi kita pikirin win-win solution-nya ya. Planning should include wide security assessment ya, nggak hanya cuma satu kayak tadi. Kalau termasuk routingannya, server ini mau komunikasi sama siapa, di luar itu dia tidak boleh komunikasi ya. Aim to maximize security while minimizing cost. Ya. Jadi ujung-ujungnya selalu adalah duit ya teman-teman. Gimana kita bisa mengimprove security tapi cost-nya juga nggak banyak. Nah itu challenge nanti ya. Sistem security planning-nya ini kayaknya diulang sih sama sih, purpose of the system, type information ya, yang mau di-store-nya apa, inputnya apa, outputnya apa, nanti apa yang harus dijagain gitu ya. How the user are authenticate ya, kayak tadi ya. Gimana dia usernya authenticate? Oh, menggunakan username password. Username password-nya udah free dari SQL injection belum? Sudah dicek secara dia mengquery ke database-nya udah benar belum ya? Password-nya sudah di-hashing belum ya? Jadi misalkan dia secure. Ya. Ketika kita ngomongin password-nya, oke, saya punya username. Name aja deh. Name. Terus saya punya password. Atau saya di Excel aja deh. Sisa waktu 8 menit. Ya. Saya punya database namanya name, terus password. Nah, di sini saya udah pernah Indra gitu ya. Ini ada Budi. Di passwordnya ini udah menggunakan enkripsi. Menggunakan MD5 ya. Password di database-nya tidak disimpan ngambang. Nah, menurut kalian ini udah secure belum? Kalau cuma di enkripsi menggunakan MD5 biasa, ini udah secure belum? Coba Erik Sanjaya. Ya, Pak. Kalau kita bikin sebuah aplikasi yang passwordnya di enkripsinya udah di encrypt nih, tapi pakai MD5 doang, tidak ada formula-formula baru yang kita bikin. Ini udah secure belum? Kayaknya sih belum. Kenapa tuh? Belum. Ntar masih bisa di-decrypt. Ya, karena dengan mudah di-decrypt, karena kalau cuma secara MD5 kita bisa dapat di luaran banyak ya kan? Jadi kita harus mengencrypt dengan standar passwordnya kita gitu loh. Yang cukup unik di mana kalaupun kita mengambil dari luaran, kita customize lagi sehingga dia berbeda dengan algoritmanya dengan ada yang di luaran. Ya. Makanya di sini kita planning gitu ya. Authenticate usernya gimana? Enkripsinya mau pakai apa? Gimana dia codingnya bener nggak ngambil dari pasaran kayak gitu ya. How to access information store on the system ya. SQL-nya, cara query-nya bener nggak ya? What access system has to information store on other host? Ada nggak komunikasi ke other host? Ya. Dan yang terakhir biasanya dia ngomongnya ada host firewall, antivirus ya, dipastiin ada firewall, ada antivirus sehingga yang bisa akses meminimalisasi attack dari luar. Oke. Operating system hardening. First step securing system. Sudah mengisi absensi, Pak? Ya, bentar lagi. Oke, siap. Makasih, Pak. Ini harusnya setelah ini cuma maintenance dan backup harusnya. Ya. System hardening, first critical step securing system is to secure the best operating system. Install patches, ya harus diupdate terus. Jangan sampai kalian tidak melakukan patches lebih dari 2 bulan atau maksimal 3 bulan itu kalian udah harus melakukan patching. Ya. Jadi kalau ada patching di operating Windows kalian, di handphone kalian, do install. Karena apa? Karena kebanyakan patching zaman now itu adalah mengimprove security. Ya, oke. Remove unnecessary service application protocol. Dalam arti kalau ada aplikasi nggak dipakai, mendingan dibuang. Ya, kenapa? Karena kalau kalian tetap pakai, terus aplikasinya itu out to date, ya, nggak ada update, nggak ada patches-nya, itu juga menjadi salah satu potensial attack. Ya, kayak gitu. Ya. Configure user group and permission, gitu diatur siapa boleh write, siapa boleh read, siapa boleh execute, ya. Usernya mana yang sifatnya adalah admin, mana yang bukan, itu harus dikonfigure dari awal. Gimana biasa banking itu lebih secure. Install configure additional security control, ya, seperti antivirus. Karena antivirus zaman now juga udah lebih smart. Ini saya sambil absensi ya teman-teman ya, supaya menghemat waktu.
Test security basic operating system ensure the step take adequate address security need. Contohnya yang basic security apa? Kira-kira ada gambaran nggak teman-teman basic security dalam sebuah OS? Ada yang mau komentarin basic security dalam OS kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Ada? Mungkin file permission, Pak. File permission kalau sharing benar, tapi yang paling gampang biasanya saya ngomongin kemarin saya show, masih ingat ya? Semua Windows Defender itu ada firewall-nya. Ya, Windows Defender ada firewall. Nah, di dalam Windows Firewall ini tentu saja ada inbound rule, ada outbound rule, ya kan? Kita bisa di sini, ini basic security banget nih. Kita di sini bisa memblocking port yang kita nggak perlu. Ya. Kalau misalnya dia dari dari mana gitu, kita blocking. Nah, ini kan sebenarnya ada aplikasi-aplikasi ya. Teams diperbolehkan kemana dia menggunakan private, filenya di mana, local address-nya ke any. Bisa aja saya di sini saya limit, ya, supaya Teams ini kalau di luar itu nggak bisa aja. Gitu. Ini basic security yang paling gampang di dalam klien kita limit sehingga tidak ada port lain yang akan diakses menggunakan dari luar selain port itu saja ya, kalau emang kita pakai. Itu basic security yang paling gampang tuh. Oke. Security maintenance bisa ini sama ya, monitoring, analyzing, logging ya. Kalau ada ya, performing regular backup ya. Kalau kalian belum mengaktifkan OneDrive kayak saya di sini saya pakai OneDrive ya. Semua file kerjaan saya ada di sini. Biasanya kenapa saya mengaktifkan OneDrive? Karena kalau sampai komputer saya kertas kena ransomware, OneDrive ini sudah ada protection ransomware. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya komputer saya kecuri, saya nggak terlalu worried banget. Kenapa? Karena file saya masih aman. Walaupun saya punya worried yang kedua kalau kecuri ya, teman-teman. Kalau kecuri adalah data saya bisa diambil. Ya. Tapi minimal saya bisa mensecure data ini dengan merubah passwordnya di OneDrive. Jadi ketika dia nyala komputernya, mau dipakai filenya, biasanya dia akan minta relogin atau kalau dia nggak bisa dia ke encrypt dan dia akan ke wipe. Itu contohnya regular testing system security di checking ya udah aman atau belum ya. Dan using appropriate software maintenance process patch ya, update any critical software and monitor revise configuration as need. Jadi kalau misalnya do backup, kalau misalnya sampai waktu habis patches ternyata ada problem di OS, kita bisa restore balik ya. Oke. Logging kurang lebih kita membahas yang tadi mencari tahu, can inform you about bad thing that have already happened, terus menganalisa ketika ada masalah, hole-nya dari mana, mencari tahu ya. Is key to ensure you capture the correct data and the appropriate monitor analyze data. Ya dalam arti ini harusnya kita bisa lebih yakin, hole-nya yakin dari sini dari mana, dari hasil loggingnya, kita akan tutup hole-nya itu ya, sehingga kita bisa mendapatkan atau kita bisa jangan yakin dan kita tidak menggunakan assumption ya. Generate significant volume of information. It is important that sufficient space is allocated. Biasanya kalau dalam logging dipastikan dia kayak yang firewall kemarin kita limit ya. Limit max-nya misalnya cuman 1 giga. Kalau dia di atas 1 giga dia merecycle apa yang sudah dipakai, atau kita kalau nggak bisa ya kita bikin program buat penghapusannya atau pemindahan log-nya dan kita kompres. Oke, itu logging. Kemudian yang terakhir, do backup data, ya, perform regular backup, ya. Terus yang nggak kepake di archive, ya. Jadi kalau saya contohnya di sini, kalau yang sudah jarang saya pakai, kalau kalian lihat statusnya di sini adalah on cloud, ya, tidak lagi di lokal, ya. Bedanya apa sih? Bedanya kalau misalnya saya contoh ini saya ambil satu, ya ini contoh PAA, ini contoh teks ya, saya ambil dan ini statusnya adalah kalau green adalah dia adalah di lokal saya, tapi kalau saya sudah nggak pakai ya saya archive aja biarin dia ada edge. Hapus, delete, sorry saya pencet yang ini deh, ini contohnya green, saya udah nggak butuh lagi, saya free up space ya, dia akan ke backup di OneDrive di cloud ada 5 tera karena di lokal saya ini cuman 200 giga ya, jadi saya nggak perlu beli hard disk yang gede-gede atau saya beli USB lagi, yang penting saya connect ke internet, saya udah ke backup di atas sana ya, jadi ini free up space yang awan-awan ini adalah yang sudah saya archive karena saya tidak pakai by default ya. Need and policy rating to backup and archive should be determined during the system planning stage. Dalam arti kita harus bikin mau di return berapa lama.
contoh di BINUS itu retain 7 tahun. Di atas 7 tahun biasanya kita di destroy ya. Has backupnya karena kita bilang itu udah nggak bisa lagi ke restore. Antara tab-nya udah jamuran, antara nggak ada lagi sistemnya udah diganti, dan kalaupun kita restore juga nggak bisa dibaca. Tapi database-nya kan kita udah migrate gitu ya. Jadi data yang historinya sudah ke bawah. Jadi yang database lama ya udah kita udah 7 tahun ya udah hancurin aja, nggak perlu lagi di retain kayak gitu ya. Karena kalau kalian simpenin terus juga gede ya, teman-temannya bisa jadi satu warehouse sendiri itu buat backup. Apalagi kalau banking. Oke. 2, 3, 1, pas saya kira itu dari saya. Ada pertanyaan teman-teman? Sepertinya belum ada, Pak. Nggak ada. Oke, dari saya sih udah, absensi juga sudah saya submit 32 orang. Kalau nggak ada, sudah selesai ya teman-teman kelasnya. Oke, thank you semua, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Semuanya makanya jadi bosnya awet muda gitu. Coba dari anak buahnya yang bikin pusing kan masih marah-marah terus bos. Ini undangannya siapa aja?